Pekan kemarin muncul kabar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menolak menjadi cawapres Anies Baswedan. Sebelumnya nama Khofifah memang masuk dalam radar cawapres Anies Baswedan selain Yeni Wahid, Ahmad Heriawan maupun Agus Harimurti Yudhoyono. Kini nama Susi Pujiastuti mencuat menjadi cawapres Anies Baswedan, lalu bagaimana peluangnya? Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Alisera mengatakan peluang Susi Pujiastuti menjadi cawapres Anies selalu ada tergantung garis tangan. Sementara itu Partai Nasdem menilai sosok Susi Pujiastuti memenuhi kriteria sebagai bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Di antaranya Nasdem merasa Susi Pujiastuti memiliki kriteria 0 atau bebas risiko hukum seperti yang dibeberkan Anies Baswedan. Untuk diketahui munculnya nama Susi Pujiastuti menjadi cawapres Anies Baswedan karena Anies membagikan momen kebersamaan mereka di Pangandaran. Bahkan Anies Baswedan mengunggah beberapa foto bersama Susi Pujiastuti. Berdasarkan pantauan Tribun News di akun Twitter Anies, ada 4 foto yang diunggah dan memperlihatkan kebersamaannya dengan Susi Pujiastuti. Pada foto pertama, tampak Anies dan Susi Pujiastuti bercengkrama di tepi pantai pada saat senja. Kemudian di foto kedua, Susi terlihat menghidangkan makanan lobster kepada Anies. Selanjutnya pada foto ketiga, Anies terlihat bercengkrama sembari tertawa bersama dengan Susi. Sementara foto terakhir, Anies dan Susi Pujiastuti bersuah foto bersama di lokasi yang sama seperti di foto pertama. Tak hanya itu, Anies pun menuliskan caption bahwa pertemuan dengan Susi adalah layaknya pertemuan bersama teman lama. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan bahwa ketika bertemu dengan teman lama harus selalu berbincang. Pertimbangan Pak Anies tentu calon wakil presiden yang memang bisa bekerja sama secara sinergis dengan beliau, karena memang harapannya adalah wakil presiden akan punya peran lebih penting, lebih akan ada pembagian tugas dan tanggung jawab kerja-kerja pemerintahan supaya efektif begitu. Dan yang sangat dipertimbangkan adalah peluang untuk berhasil di dalam pertarungan politik nanti. Jadi kemungkinan calon wakil presiden perempuan yang menjadi pimpinan partai politik dan sebagainya menjadi sangat relevan. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu merupakan sosok pendobrak, memiliki visi dan berani. Mardani menyebut Susi Pujiastuti akan membawa energi perubahan apabila mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ketua DPP Nasdem Charles Mekiansyah menyebut pertemuan antara Susi dan Anies merupakan hal yang sangat menarik. Apalagi keduanya adalah tokoh di bidang masing-masing yang diketahui oleh publik. Charles pun meyakini Anies Susi berbicara tidak terlepas dari kelautan dan pendidikan. Keduanya pun berharap kedua bidang ini dapat diperbaiki jauh lebih baik lagi ke depan. Lebih lanjut, Charles tidak menampik Anies dan Susi juga berbicara mengenai pemimpin di Pilpres 2024 mendatang. Namun ia tidak mengetahui apakah Anies juga berbicara peluang Susi menjadi cawapres. Sementara itu diketahui Anies dan Susi sempat keliling bersama di sekitar bibir pantai barat Pangandaran. Anies Baswedan bersama Susi Pujiastuti menyapa sejumlah nelayan yang sedang beraktivitas. Setelah berkeliling atau jalan-jalan, kemudian Anies Baswedan menaiki mobil pick-up milik Susi Pujiastuti. Saat itu Susi langsung yang mengemudikan mobil pick-up tersebut. Dikutip dari Kompas.com, selesai bersua dengan para relawan dan kader sejumlah partai pendukungnya, Anies menceritakan momen pertemuannya dengan Susi Pujiastuti. Ia membeberkan pertemuan dengan sahabat lamanya itu berlangsung sejak sore hingga malam, kemudian dilanjutkan pada Selasa pagi sambil jalan-jalan di pantai. Menurut Anies, ia berbincang tentang banyak hal dengan Susi, mulai dari lingkungan, pengerukan pasir laut, permasalahan yang dialami nelayan, serta kebijakan kemaritiman dan transportasi udara. Ditanya hal yang sama, Susi juga mengaku ada banyak topik yang ia perbincangkan dengan Anies Baswedan. Namun saat dikorek lebih dalam soal obrolan keduanya, Susi enggan menyampaikannya kepada publik. Tapi siap nggak Mbak Yeni kalau misalkan di Anies siap nggak? Saya aja sampai ngajukan. Tapi saya belum mau jawab. Sudah komunikasi sama parpol? Saya semua parpol. Saya komunikasi dengan semua tokoh-tokoh partai. Saya semua tokoh politik dan biasa semua. Saya komunikasi dengan semua. Dan kami belum memutuskan akan mendukung siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nafas Pembaharuan.
Para sahabat sekalian, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim menilai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memenuhi syarat sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hermawi menyebut Susi memenuhi beberapa syarat cawapres Anies, seperti bebas kasus hukum dan punya pengalaman dalam pemerintahan. Nah, dari kriteria itu, seyogyanya Susi memenuhi syarat untuk jadi salah satu kandidat, kata Hermawi kepada CNNIndonesia.com, Selasa 27 Juli 2023. Anies yang merupakan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP bertemu dengan Susi di Pangandaran, Jawa Barat kemarin. Anies membagikan pertemuan itu lewat akun Instagram pribadinya. Hermawi menganggap mereka adalah sosok negarawan yang memiliki idealisme. Selain pernah menjadi Menteri Kabinet Presiden Jokowi pada periode pertama, juga dekat dengan rakyat kecil. Keduanya juga mempunyai persamaan yang sama-sama komunikatif dengan rakyat kecil dan senantiasa mengimpikan perubahan ke arah yang lebih baik dari negeri ini, ujarnya. Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Charles Meikiansyah, meyakini Anies dan Susi turut berbicara soal dinamika Pilpres dalam pertemuannya. Namun menurutnya hanya Anies yang mengetahui jika Susi masuk dalam radar bursa cawapres. Charles tak menampik jika Susi memiliki daya tarik di mata publik sebagai seorang figur. Pembahasan soal pemimpin 2024 pasti ada. Apakah Bu Susi masuk radar pendamping Pak Anies? Itu hak sepenuhnya Pak Anies mencari pendampingnya. Bu Susi menarik sekali di mata publik, katanya. Anies telah diusung menjadi capres oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat yang membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Namun hingga kini, Anies masih belum menetapkan cawapres pendampingnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, digadang-gadang menjadi kandidat kuat pendamping Anies. Beberapa elit Demokrat pun optimis AHY dipilih Anies. Para sahabat sekalian, sekarang kita berkunjung ke Twitterland, di mana ada cuitan yang menarik mengenai pertemuan Anies Baswedan dengan Susi Pujiastuti berikut ini. Saya ambil satu akun, yakni dari pegiat media sosial Denny Siregar, yang mencuitkan, AHY, terus gua lo anggap apa? Sambil menyertakan gambar yang dikutip dari Kompas TV bertajuk PKS dan Nasdem setuju Anies Baswedan pilih Susi Pujiastuti jadi cawapres Anies. Para sahabat, sekarang kita lihat beberapa komentar yang menarik dari para netizen. Kita ambil beberapa contoh, misalnya ada akun yang mencuitkan komentar AHY pemain cadangan. Ada juga yang komentar tidak lebih dari anak bawangnya. Kemudian di sini ada yang komentar juga, aneh yang terpanggil. Di sini dia menyertakan seorang tokoh yang tidak asing lagi bagi kita, yakni Novel Bamukmin, dengan caption siap jadi cawapres dampingi Anies. Novel Bamukmin, saya terpanggil. Ada lagi komentar lain yang lumayan menohok bagi Anies Baswedan ini. Bagaimana pertemuan dengan Susi Pujiastuti yang diprediksi atau digadang-gadang oleh beberapa kalangan sebagai kandidat kuat menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan? Percayalah, pada nolak semua. Karena cuma jadi penggembira Pilpres 2024 aja. Mungkin kalau nggak pakai modal, boleh-boleh aja. Bacawa pres kan wajib store. Khofifah aja nolak dengan alasan pengikutnya di NU bakalan kabur.
Sambil disertakan di sini ada portal dari inilah.com yang bertajuk Khofifah tolak jadi cawapres Anies karena takut ditinggal masa NU. Oke para sahabat, ini ada komentar dari netizen lain yang lumayan menggelitik. Terus yang dulu nyerang-nyerang, ngata-ngatain Bu Susi pas jadi menteri Pak Jokowi karena background pendidikan, tato, merokok, style dan sebagainya itu siapa ya? Kok sekarang jadi fans begini? Kalau nggak Mona, bukan Druns. Konsultan politik yang patut dipertanyakan, masa iya? Kedua ya ada darah keturunan Jabar. Wong 2019 hampir semua daerah Jateng suaranya diraih tim lawan Y. Masa ia tidak coba cari yang punya pengaruh minimal ngimbangin di daerah tersebut? Ada komentar menarik lainnya para sahabat sekalian. Yang pengen gue tanya, dulu itu waktu Pak Jokowi angkat Bu Susi jadi menteri, siapa saja sih Bang? Atau dari partai mana sih yang ngatain dan menghina Bu Susi? Coba tolong cari tahu Bang. Para sahabat, ada lagi komentar yang cukup unik dan menarik. Wah, Ibu Susi nggak bakalan maulah, yakin. Ibu Susi itu pedang, ya mosok nggak punya hitungan untung rugi ya. Pasar dagang Anies lagi lesu, trennya turun, bakalan loss kalau Ibu Susi maksa. Kadang kasihan juga sama Mas AHY, dijual murah dan kasih diskon plus bonus tapi nggak laku-laku.